jangan ugal-ugalan, jangan ngangkangi aturan, jangan sembrono, ojo sakarepe dhewe. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Ya, Anda kembali bersama kami dan kita masih akan lanjutkan terkait dengan popularitas Capres-Cawapres pasca debat keempat. Dan kali ini sudah ada rekan Gati Kamka yang akan memberikan informasi terkait dengan hal ini. Gati, silakan. Ya, terima kasih Elisa. Pemirsa, Poltreking Indonesia menyelenggarakan survei nasional dengan pengambilan data lapangan dilakukan pada awal tahun 2024. Tepatnya pada tanggal 1 hingga 7 Januari 2024. Dengan menggunakan metode Stratified Multistage Random Sampling. Sampel pada survei ini adalah 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei menjangkau 34 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap DPT 2024. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa kelurahan terpilih. Mari kita simak grafis berikut ini. Iya, kita melihat pergerakan tren elektabilitas calon presiden wakil presiden terbaru, baik 2 maupun 1 putaran sama-sama memiliki peluang. Hal tersebut dikarenakan belum adanya kandidat yang mampu menembus angka 50%. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang mengalami tren kenaikan signifikan sejak November hingga Desember 2023. Namun hanya mengalami tren kenaikan yang tipis, cenderung stagnan pada Januari 2024. Sehingga elektabilitas saat ini di angka 46,7%. Sementara itu jika Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, maka dapat dipastikan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melaju ke putaran kedua. Sedangkan penantang Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada putaran kedua akan menjadi kontestasi antara pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Melihat tren saat ini potensi besar yang menantang Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di putaran kedua ialah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, lalu kita akan melihat grafis selanjutnya. Ya, sementara itu simulasi surat suara 3 pasangan calon presiden wakil presiden pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas 46,7%. Diikuti pasangan dari nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 26,9%. Dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan elektabilitas 20,6%. Ya, tren elektabilitas ketiga pasangan calon presiden wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengalami sedikit kenaikan 3,8%. Sedangkan pasangan dari Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengalami kenaikan sangat tipis yaitu 1,5%. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD masih mengalami penurunan hingga awal Januari 2024. Penurunan dari Desember 2023 ke Januari 2024 yakni 6,7%. Ya, kita kembali ke Elisa, demikian laporan grafis dari saya. Baik, terima kasih Gati Kamka untuk informasinya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan ini, tentunya sudah bergabung melalui sambungan telekonferensi. Sudah ada Mas Arya Budi, Direktur Riset Poltreking. Mas Arya. Selamat malam Mas Arya. Kita masih belum bisa mendengar suara audio Mas Arya. Oke. Baik. Mas Arya. Ya, Mas Arya, ini kemarin kalau tadi dilihat seberapa serunya dunia maya dengan netizen yang ramai sekali memperbincangkan debat keempat kemarin. Tapi Anda sendiri melihat terkait dengan popularitas ini, apakah memang yang tadi digambarkan di media maya ini, di media sosial ini,
apakah juga tergambarkan dengan hasil dari atau mungkin riset di poll tracking sendiri, Mas Arya? Ya, oke, terima kasih Mbak Elisa. Jadi gini, kalau di survei pengguna media sosial, terutama Twitter, itu jumlahnya sebenarnya kurang dari 10%. Ya. Pengguna dominan sosial media itu sebenarnya Facebook. Kedua kemudian Instagram, ketiga TikTok, baru kemudian ada Twitter kalau kita menggunakan platform sosial media mainstream. Oke. Nah, pengguna Twitter itu biasanya adalah attentive voters, pemilih-pemilih yang cenderung atentif. Atentif itu dia mempunyai kesadaran politik, kebanyakan adalah kelas menengah terdidik. Tapi satu sisi meskipun exposure Twitter terhadap populasi pemilih yang jumlahnya 204 juta itu kecil, hanya seingat saya kurang dari 10%, ya sekitar 8%. Bisa jadi ada spillover effect, jadi efek tumpahan dari pengguna Twitter ke pemilih yang tidak menggunakan Twitter. Cuman memang kita belum punya instrumen untuk mengukur efek tumpahan itu. Itu satu hal. Nah, hal lain, debat itu sebenarnya juga salah satu exposure bagi pemilih yang sebenarnya kalau disurvei tidak lebih dari setengah populasi pemilih. Jadi kita mengevaluasi bahkan sejak 2019 itu angkanya maksimal 50% Mbak, dari pemilih. Jadi jika kita survei apakah Anda menonton debat, yang menjawab itu tidak lebih dari separuh pemilih. Nah, kalau di survei terakhir kami ada sekitar maksimal di angka 42%. 41, nah dari 41, itu yang menonton full itu 30%-an. Jadi kurang dari sepertiganya. Jadi itu dari 41%. Jadi kalau diagregat populasi itu lebih rendah lagi, mungkin sekitar 15%. Nah, jadi debat sendiri sebenarnya exposure-nya bisa jadi tidak seramai diperbincangkan di pemilih secara umum. Tetapi lagi-lagi bisa jadi ada spillover effect dari para penonton, karena orang yang menonton TV dia akan bercerita ke tetangganya yang tidak menonton bagaimana misalnya masing-masing kandidat menyampaikan gagasan, visi misi, ada gimmick dan seterusnya. Itu satu hal. Nah, itu cara publik mengevaluasi itu memang kurang atentif secara overall, tetapi evaluasi kita terhadap debat bisa jadi berbeda. Tadi misalnya jika kita menggunakan perbandingan antara debat cawapres, jadi perbandingannya itu bisa dua. Pertama debat cawapres dengan capres, atau cawapres yang kemarin dengan cawapres sebelumnya debatnya. Nah, kenapa? Karena jika kita mengevaluasi menggunakan bagaimana speech analysis misalnya, nah itu agak berbeda karena di debat cawapres itu dia less personal, jadi tidak terlalu personal yang sebagaimana kita saksikan di debat capres ya, terutama antara Prabowo dan Anies. Sementara kemarin serangan personal itu hampir tidak ada. Nah, kedua, tetapi dia less personal tapi more gimmick. Nah, gimmick itu tidak sekuat di capres, tetapi di cawapres itu melimpah sekali. Nah, terlepas bahwa itu positif ataupun negatif. Nah, itu yang kemudian membedakan. Nah, tetapi jika kita cek di Mas Arya, maaf saya potong. Tapi kalau tadi Anda katakan bahwa artinya debat yang sudah berlangsung nanti kan akan 5 kali debat nih di sini. Debat ini apakah tidak terlalu jadi dari dasar riset Anda bahwa debat-debat ini tidak terlalu banyak mempengaruhi putaran suara atau seperti apa sebenarnya? Jadi gini Pak, jadi jika kita breakdown lagi, siapa sih penonton debat itu? Siapa sih 40% yang menonton itu? Nah, itu secara teoretik maupun empiris, ya, itu terdiri dari dua elemen penting pemilih. Pertama adalah sympathizers, yaitu simpatisan, supporter, yang memang rata-rata sudah mempunyai attachment terhadap kandidat. Kedua adalah attentive voters, pemilih-pemilih menengah terdidik yang mereka memang wait and see bagaimana capres cawapres itu menyampaikan ide, mempunyai gaya komunikasi, kemudian retoriknya seperti apa. Itu biasanya menengah ke atas yang memang mempunyai nalar voting decision, nalar bagaimana keputusan memilih itu menggunakan rasionalitas, jadi track record performa. Nah, dari dua komponen penting ini biasanya jika kita cek ya pengaruhnya itu
lebih kepada pemilih-pemilih yang memang lebih swing. Jadi dia sudah punya pilihan tapi belum cukup mantap ya. Nah, itu biasanya mereka akan terpengaruh karena jika kita cek dari 40% itu di data survei kami, jika kita tanyakan apakah debat tersebut mempengaruhi atau Anda terpengaruh oleh debat tersebut terkait dengan pilihan Anda, yang menjawab mempengaruhi 50%. Nah, tetapi angka yang lumayan besar ini, itu pertanyaannya dia mempengaruhi itu mengubah pilihan atau tetap di pilihan. Kan mempengaruhi itu juga ada meaning. Nah, jika kita breakdown lagi, yang mengubah pilihan itu hanya sekitar berapa nih? 14 ya 15% dari 41%. Oke. Sisanya itu ya dia menguatkan pilihan, sehingga jika kita cek di survei misalnya yang swing voters, survei terakhir kami itu sekitar 23%. Nah, yang dia swing voters itu dia sudah punya pilihan tapi belum cukup mantap dan dia bisa berubah pilihan. Nah, debat itu lebih banyak berpengaruh pada pemantapan pilihan, bukan pada peralihan pilihan. Karena jika 14,8% kita agregat dari yang menonton, ya 41%, agregatnya sekitar 5% atau Oke, baik. Saya tadi ingin masuk sebenarnya ke speech analysis, karena kalau kita lihat juga kemarin bermain dengan sama seperti yang tadi saya tanyakan ke Mbak Fani, bahwa terkait dengan gestur dan gaya dari para cawapres ini kan juga tadi akhirnya mempengaruhi apa yang dibahas di media sosial, dan juga apakah ini juga mempengaruhi elektabilitas. Tapi saya kembali ke Mbak Fani. Mbak Fani, kalau dari speech analysis atau mungkin kita lihat juga isu-isu yang dibahas oleh netizen juga cukup ramai terkait dengan gimmick, bahkan kalau saya lihat di sini paling tinggi terkait dengan etika debat di sini. Benar. Bahkan itu tidak menjangkau pada substansi debat sebenarnya gitu. Jadi kalau kemarin kita bicara harusnya tentang energi terbarukan, terus tentang masyarakat adat, pangan dan lain-lain, yang lebih banyak dibahas oleh netizen itu adalah soal etika gitu. Jadi karena memang kalau netizen, media sosial kan adalah medium untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi atau pikiran dan perasaan gitu. Jadi hal-hal yang appeal to emotion itu menjadi lebih banyak dibahas di media sosial dibandingkan hal-hal soal fakta. Ya ada memang yang menyukai fakta gitu. Ya seperti tadi dibilang sama Mas Ari bahwa ada yang mencari informasi tapi ada juga yang mencari pembenaran gitu. Nah ini di etika debat itu sampai engagementnya itu 649.000 hanya dari 49.000 percakapan gitu. Jadi kita melihat bahwa dengan expose yang hanya nggak sampai 50.000 ini mampu melahirkan jumlah interaksi tanggapan itu sampai 649.000 gitu. Ini menarik ya, di antara semua ini ada satu nama yang muncul tiba-tiba, Tom Lembong di sini. Iya, jadi bahkan kemarin tuh yang kita lihat juga ini debatnya jadi 4 orang gitu yang dibahas, bukan hanya Muhaimin, bukan hanya Gibran, Mahfud, tapi juga ada Tom Lembong di tengah-tengah gitu. Jadi ibaratnya MVP-nya malah adalah Tom Lembong. Jadinya itu membuat netizen menjadi penasaran yang belum pernah kenal dengan Tom Lembong. Bahkan sempat ada tagarnya ya? Iya, sempat ada tagarnya karena di mention. Mungkin netizen yang mungkin belum pernah tahu bahwa Tom Lembong pernah menjadi menteri gitu atau tidak aware ya, kemudian mencari-cari gitu Tom Lembong ini siapa dan lain-lain. Nah itu kalau misalnya kita lihat, wah ini jadinya malah menjadi amunisi yang positif nih untuk 01 gitu. Karena orang-orang di belakangnya itu diekspos gitu ya. Jadi saya merasa bahwa walaupun sepertinya disindir di depan umum, tapi efeknya itu akan menjadi lebih baik positif untuk 01. Abis ini followernya Tom Lembong meningkat seperti itu. Tapi kalau ini akhirnya bisakah mungkin seperti ini Mas Arya, akhirnya masuklah ketika, atau mungkin Mbak Fani juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Mas Arya dan Mbak Fani akhirnya menemukan kenapa pada akhirnya yang swing voter ini, yang debat ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pemilih swing voter, karena tadi ya di debat ini tidak memenuhi apa yang diharapkan dan tidak menjawab. Apakah demikian seperti itu Mas Arya? Kalau menurut saya debat cawapres ini lebih bagus dari yang pertama. Ya karena jika yang debat pertama itu yang cukup dominan misalnya Gibran. Karena penguasaan isu dari pemilik data dan kebijakan, yaitu bapaknya sendiri. Nah, di debat kedua, saya lihat misalnya Muhaimin maupun Mahfud sama-sama bersiap ya. Terlihat sekali misalnya Muhaimin manajemen waktunya sudah sangat bagus dibandingkan debat pertama yang selalu offside. Nah, tetapi sebenarnya
saya membaca sebenarnya debat ini untuk meyakinkan pemilih daripada untuk mengalihkan pilihan sekali lagi. Kenapa? Karena secara isu kan sebenarnya belum tentu semua publik mempunyai konsentrasi atau mempunyai fokus pada isu ini. Tetapi debat ini menunjukkan bagaimana sebenarnya media, kandidat itu mengkomunikasikan ide pertama, satu sisi, kedua menguasai masalah, ketiga bagaimana dia mengelola forum. Nah itu sebenarnya yang ingin dievaluasi oleh para misalnya terutama attentive voters. Jadi dia bukan simpatisan, tetapi dia pemilih mengambang tadi yang memang masih mencari bagaimana sebenarnya personality kandidat dalam forum diskusi maupun debat. Karena secara isu sebenarnya itu bisa jadi agak jauh dari day to day politics kebanyakan pemilih kita, misalnya dibandingkan isu ekonomi maupun misalnya yang pertama capres itu isu demokrasi. Nah itu satu hal. Nah sehingga setiap gerak-gerik kandidat justru itu yang dievaluasi dibandingkan substansi itu. Karena memang pemilih sedang ingin mencari tahu bagaimana dia membalas komentar, kemudian mengajukan, dan orang misalnya agak kaget dengan gimmick dari Gibran yang menurut saya agak out of control misalnya, agak too much gitu ya pada satu sisi. Nah orang kemudian mengevaluasi itu, meskipun secara penguasaan materi isu itu memang masih bagus ya, terlihat sekali sangat dipersiapkan materi-materinya karena memang mempunyai sumber yang memang dari pemilik data dan pemilik kebijakan ya, karena mewakili dari Presiden incumbent Jokowi. Nah, tetapi kemudian ada gimmick yang kemudian itu menjadi disinsentif dari insentif yang dia peroleh melalui penguasaan materi. Nah, itu yang sebenarnya bisa jadi ingin dievaluasi oleh para pemirsa debat. Oke, baik. Mas Arya, kita akan bahas nanti terkait dengan siapa sebenarnya yang mendapat keuntungan atau yang diuntungkan dari debat kemarin, atau siapa yang kemudian malah jadinya turun gara-gara debat kemarin. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi, Mas Arya dan juga Mbak Fani. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Spesial Report Nusantara TV.